Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala Allah masih beri kita keizinan untuk meneruskan kehidupan kita di dunia bagi menambahkan kebaikan sebagai bekalan yang kita akan bawa kelak bila telah tiba masa perjanjian ajal yang Allah tetapkan buat kita untuk bertemu dengannya. Mudah-mudahan sebagaimana yang telah kita pelajari selama ini, sesaat kita diberi peluang untuk meneruskan kehidupan, hendaklah ianya dapat menambahkan kebaikan bagi kita. Dan bila kelak telah tiba masanya, ajal yang Allah tetapkan buat kita, kita pohonkan pada Allah agar kematian kita menjadikan kematian yang benar-benar rohatan lana min kulli syarr. Masa untuk kita rehat dan menikmati ganjaran yang Allah telah janjikan kepada kita. Bukan sebaliknya. Yang sebaliknya bermaksud masa hidup bertambah umur, bertambah masa, hanya menambahkan keburukan dan bebanan. Bila ia mati, dia tidak mendapatkan kerehatan, tapi justru yang rehat, yakni yang ditinggalkannya. Karena yang ditinggalkan sudah merasa selamat, aman, tentram hidupnya dengan sebab kematian orang tersebut. Yang dipandangnya sebagai punca masalah, punca kesengsaraan hidup manusia yang lain,
semasa si mati ini masih hidup. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Bahkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita pelajari minggu lepas, kematian orang seperti ini, langit dan bumi sedikit pun tidak sedih. Bahasa Al-Quran, langit dan bumi tidak menangisi kematiannya. Bermaksudnya, langit dan bumi happy, menyambut dengan gembira dengan kematian orang yang seperti ini. Dan itulah kematian yang benar-benar sengsara, hidup sengsara dan mati sengsara. Saya ingin tambahkan penjelasan daripada ayat yang kita pelajari minggu lepas, yakni surah Ad-Dukhan ayat 29. Coba lihat surah Ad-Dukhan ayat 29. Ayat ini menceritakan peristiwa sempena kematian Fir'aun dan bala tenteranya ketika sedang mengejar Musa alaihissalam dan kaumnya melalui jalan laut, dan Allah telah tetapkan kematian Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, yakni mati lemas ditelan di air laut. Kematian Fir'aun dan tenteranya walaupun dari segi zahir sangat-sangat menyakitkan tentunya, sangat sengsara, tapi rupanya menurut Allah, sesengsara mana pun sekalipun yang dirasai oleh Fir'aun semasa matinya, sesakit apapun penderitaan yang dialami oleh Fir'aun dan pengikutnya semasa matinya, tidak layak, tidak patut untuk ditangisi, tidak layak untuk dikesali, bahkan layak dan patut untuk disambut dengan penuh kegembiraan. Allahu Akbar. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama bakat alaihimus samaa'u wal ardu wama kanu munzarin. Fama bakat, dan tidaklah menangisi alaihim, kata mereka, Fir'aun dan tentera-tenteranya semasa kematian mereka. As-sama'u, oleh langit, wal ardu, dan oleh bumi. Allahu Akbar. Bumi, langit, dan isinya tidak menangis, mana tidak sedih sikit pun. Bahkan mereka menyambutnya dengan gembira. Wa ma kanu munzarin, dan tidaklah mereka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu ditangguhkan, diberi tempuh. Mungkin mereka Fir'aun ini ingin minta tambahan masa, tambahan usia. Kalau boleh janganlah kematiannya, ajalnya datang saat itu. Undurlah, tangguhlah beberapa hari. Allah kata wa makanu munzorin. Saat ini juga kamu masih mati,
menemui ajal kamu dalam keadaan yang sangat-sangat menderita, dahlah kamu yang merasai penderitaan kematian, bumi, langit, dan isinya sikit pun tidak menunjukkan rasa kasihan. Bahkan mereka happy menyambut kematian kamu. Allahu Akbar. Ayat ini pernah ditanyakan oleh seorang kepada Ibnu Abbas dalam satu riwayat. Ada seseorang datang pergi jumpa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu dia berkata, "Ya Ibn al-Abbas, ara'aita qaulallahi ta'ala." Apa pendapatmu? Aku nak tahu apa pendapatmu tentang firman Allah Ad-Dukhan 29 ini. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa kanu mundarin. Apa ni? Apa maksudnya? Fal tabqis sama'u wal ardu ala ahadin. Langit, bumi, ini boleh menangisi seseorang atau boleh tidak menangis atas seseorang? Betul ke? Apa makna ayat ini? Faqala radhiyallahu an, lalu dijawablah pertanyaan tadi. Naam. Iya. Bumi dan langit boleh menangisi kematian seseorang. Bumi yang lain juga boleh tidak menangisi. Tidak simpati langsung dengan kematian seseorang. Ya betul. Bumi langit tidak menangis. Dan bumi langit juga boleh menangis. Bila ia menangis, innahu laisa ahadun minal khalaiq. Sesungguhnya tidak ada seorang pun daripada kita manusia semakhluk Allah illa walahu babun fis sama, melainkan setiap kita ni punya jalan, punya pintu yang ada di langit sana. Langit pertama, kedua, ketiga, ada pintu-pintunya dan menjadi jalan bagi setiap kita. Ada kita yang berjalan? Oh bukan. Tapi apa yang berjalan? Ada yang naik melalui pintu-pintu itu, ada yang turun juga melalui pintu itu. Macam saya. Ada yang naik melalui pintu itu, dan ada yang turun melalui pintu itu kepada saya. Dari saya dan kepada saya. Yanzilu rizquhu wa minhu yas'adu amaluhu. Dari pintu-pintu langit itulah turun. Dari pintu itu turun rezeki yang Allah tetapkan buat saya. Melalui pintu itu ada laluan yang dilalui. Rezeki turun. Kan rezeki daripada Allah. Milik Allah. Mana-mana rezeki yang Allah tetapkan buat saya, ya diberikan kepada saya oleh Allah melalui pintu langit tadi. Turun. Wa minhu, dan dari pintu juga. Itulah yas'adu amaluhu. Amal baik saya, ibadah saya, Allah terima, naik ke atas melalui pintu itu juga. Setiap kita ada pintu. Sibuk ada benda turun, ada benda naik. Turun pada kita, naik pada. Kemakbulan doa turun. Bila Allah nak kabulkan doa kita, kemakbulan itu turun
kepada kita melalui pintu tadi. Jalan tadi. Doa yang kita panjatkan bila diterima oleh Allah, dia naik melalui pintu juga. So, sibuklah pintu itu. Setiap kita ada. Fa'idha matal mu'minu. Maka apabila seorang mukmin yang soleh telah mati, tiba ajalnya dan sekarang dah meninggal, ughliqa babuhu minas sama', itu pintu yang ada di langit-langit tadi, yang menjadi laluan, jalan, naiknya amalan, naiknya doa, turunnya rezeki, turunnya qada Allah, turunnya itu ditutup. Ya, saya umarkan diri saya lah. Bila saya sudah meninggal, pintu yang selalu dilalui oleh amal saya, rezeki saya turun, doa saya naik, tutup. Tutup. Sehingga laluan itu dah tak lagi diguna. Karena yang melalui baik itu dah tak ada siapa. Amal saya dah terputus. Ibadah saya terputus. Doa saya dah putus. Rezeki saya pun sudah habis. Dah tutup. Wa yanzilu minhu rizquhu faqad bakale. Melihat. Nah ini. Jika yang meninggal tadi orang mukmin yang soleh, dan selama ini pintu laluan tadi sibuk dengan amal soleh naik, pengampunan Allah turun, itu. Jadi yang lalu semua benda-benda baik, tiba-tiba sekarang jalan itu dah ditutup, pintu dah ditutup, menangis itu langit. Hai, sedihnya lah. Dulu pintu ini laluan ini sibuk dengan kebaikan. Makna yang naik kebaikan, yang turun kebaikan, yang naik cahaya, yang turun cahaya, yang naik berbau wangi, yang turun beraroma wangi. Sekarang sudah sepi lagi, sedihnya. Wah, dulu meriah, nangis itu langit. Sedih, karena sudah kehilangan satu pintu yang selama ini sangat menarik, menyeronokkan, tiba-tiba sudah tutup. Wa idza faqadahu musallahu fil ardi allati kana yusalli fiha wa yakurullahu azza jalla fiha bakat alaihi. Sementara bumi, di bagian mana bumi orang ini dahulu rajin solat, rajin zikir, rajin mengkaji Al-Quran, rajin beramal soleh. Mana-mana tempat di bumi yang orang mukmin soleh ini buat kebaikan, seronok. Ada orang mukmin yang soleh dengan penuh perhatian dan kasih sayang, menolong saudara muslim yang susah hingga dia senang. Bumi seronok berlaku di atasnya hamba Allah yang sesoleh itu. Bumi tempat untuk melakukan kebaikan, seronok bumi, senyum, gembira. Sekarang orang soleh itu sudah meninggal. Sehingga tempat yang biasa digunakan oleh orang soleh untuk beribadah, untuk puji Allah, untuk menaburkan kebaikan, untuk saling menebar kasih sayang, dah berlaku lagi. Akhirnya bumi menangis, ya. Sedihnya lah aku. Selama ini di atas diriku ini orang yang soleh menabur kebaikan, seronok aku, sekarang dah tak ada. Tuh, bumi menangis. Bermakna kalau bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang beramal soleh, berbuat baik, memanfaatkan umur dan waktu, tidak menyalahgunakan nikmat Allah, bumi seronok. Dan bila orang soleh ini sudah tiada, bumi sedih. Allah, sedihnya. Ya ibarat kita lah jamaah sekalian.
Katalah seorang cikgu, guru besar lagi, punya seorang pelajar yang sangat cemerlang dalam pelajaran, sangat terpuji dalam akhlak dan budi pekerti, disiplinnya nomor wahid. Mana memang pelajar paling cemerlang seluruh negara lah. Patuh, tak pernah melanggar disiplin. Cikgu semuanya bangga punya murid seperti ini. Bangga sungguh, gembira sungguh. Tiba-tiba murid itu katakanlah dah tak belajar di situ. Atau mungkin sudah meninggal. Pasti sedihlah. Ini berbeza dengan apabila punya pelajar jahatnya waliyadzubillah, degilnya waliyadzubillah. Disiplin sekolah dah tak diindah. Sentiasa mencemarkan nama baik sekolah. Cikgunya semuanya hanya geleng-geleng kepala. Menangis setiap hari. Selagi pelajar yang jahat ini masih belajar di situ. Tiba-tiba pelajar tadi berhenti sekolah. Pindah sekolah. Atau mungkin sudah meninggal. Cikgu dan semua kaki tangan menarik nafas lega. Alhamdulillah. Budak yang selama ini membuat kita sesak nafas, dah ada. Alhamdulillah. Bumi langit macam tu juga. Bila seorang demi seorang, orang yang jahat yang menjadi penghuni bumi ini mati, bahasa mudanya, bumi menarik nafas lega. Alhamdulillah. Tapi bila seorang demi seorang penghuni bumi yang mukmin soleh meninggal, bumi sedih luar biasa. Sedih luar biasa. Inilah ya Mas. Ini berlaku di alam gaib. Kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah pasti suka kita. Kita patuh pada Allah Subhanahu wa taala, jadi mukmin yang soleh, ya bumi dan langit pasti suka kita. Kita jadi orang yang patuh taat pada Allah, yang sama manusia, pasti masyarakat pun suka. Pasti. Sebaliknya kalau kita banyak buat jahat, mungkin kita puas hati, tapi Allah murka. Malaikat benci, bumi langit pun sesak nafas istilahnya. Mengharap-harap bila agaknya manusia yang seperti ini mati. Diharap-harapkan kematiannya segera. Sementara mukmin yang soleh, harapan bumi yang langit, kalau boleh ini orang seperti panjang umurnya. Janganlah mati sekarang. Janganlah. Bahasa mudahnya. Ada manusia yang semasa hidupnya. Bumi, langit, dan isinya gembira. Tertawa. Dan semasa matinya. Orang ini. Bumi, langit menangis kesedihan. Ini orang yang bertuah. Adapun orang yang rugi, yang celaka, masa hidupnya bumi langit menangis melihat orang seperti ini. Sesak nafas. Begitu orang jahat ini meninggal, bumi langit tertawa lepas, tersenyum lebar. Gembira luar biasa. Ingat, ini berdasarkan hadis yang kita pelajari tiap hari. Ada orang mati yang panggil mustarih, ada orang mati yang bergelar mustarah minhu. Itu kan sama dengan ayat Quran. Sama dengan apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib pernah kata begini jamaah sekalian. Waladatka ummuka yabna adama bakiya. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai anak Adam,
Dahulu semasa ibumu melahirkan kamu, kamu dalam keadaan menangis. Betul ya? Semua kita semasa dilahirkan oleh ibu kita di muka bumi ini, kita menangis. Bayi melahir menangis semuanya. Peliknya wanasu haulaka yadhakuna surra. Orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Ibu kamu yang selamat melahirkan kamu. Senyum. Ceria wajahnya. Ayah kita yang menunggu kelahiran kita sebagai anak yang kedua. Gembira luar biasa. Mungkin kakak dan abang kita yang menunggu kelahiran adiknya. Happy luar biasa. Jiran-jiran gembira. Hari ketujuh, ayah kita sembelihkan seekor kambing atau dua ekor kambing. Sebagai tanda kegembiraan namanya akikah. Dijemput orang-orang datang. Semua ucapkan tahniah. Semua tengok kita yang masih bayi itu. Gembira, happy, gembira, happy. Tak ada yang sedih. Kita hanya menangis, menangis, dan menangis. Parah. Kita menangis. Orang kita semua yang gembira. Happy dengan kehadiran kita. Fahris ala amalin takunu idan bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Selama hayatmu, kanak-kanak, dewasa, remaja, dewasa, kemudian itulah. Pastikan kamu mesti tamak melakukan amal baik. Tengok gunakan kalimatnya tamaklah kamu. Maknanya jangan puas hati dengan amal soleh yang kamu dah buat, yang kamu mungkin dah banyak lalu berhenti. Jangan, tamak, buat lagi, buat lagi, buat lagi. Berjasa lagi, berjasa lagi. Jangan merasa sudah cukup banyak kebaikan kamu yang kamu lakukan. Jangan merasa sudah cukup bekalan yang kamu sediakan. Cari lagi, cari lagi. Baik pada Allah, baik kepada Rasulullah, baik pada manusia, baik pada hayawan, baik pada alam sekitar. Buat baik. Jangan merasa dah cukup. Selagi masih ada peluang, terus. Istiqomah. Apa tujuannya? Takunu idan kau fi yaumi mautika. Nanti tiba masa kematianmu. Ajalmu dah tiba, kamu mati. Orang-orang yang dahulu tertawa dengan kelahiran kamu. Semasa kamu mati, mereka akan menangisi kematian kamu. Sementara kamu pergi meninggalkan mereka dalam keadaan dhahikan masrura. Tertawa keriangan. Dalam nih pesanan Ali. Masa lahir kita ditertawakan orang, kita menangis. Apa? Mereka gembira menyambut kehadiran kita, kita pula menangis, tak tahu pasal apa menangis. Sekarang hendaklah kita balik keadaan itu. Nanti bila kita mati, pastikan kita mati meninggal mereka dalam keadaan tertawa, gembira, happy. Happy kita meninggalkan dunia. Karena kita dah lama buat persiapan menghadapi kematian. Sementara orang yang kita tinggalkan dahulu mungkin tertawakan kita, termasuk yang gembira menyambut kita, menangisi kita. Itu orang yang bertuah. Masa lahir ditertawakan orang, masa mati ditangisi orang. Itu orang yang bertuah. Jangan masa lahir orang yang tertawa, masa kita meninggal pun orang lain masih tertawa. Ditertawakan orang dua kali, itu tanda celaka. Bagaimana caranya agar kita tidak ditertawakan orang semasa meninggal? Bagaimana caranya agar bila kita mati, orang yang kita tidak happy, tidak gembira, tapi sedih dan menangis, termasuk bumi lagi dan isinya. Fahris ala amalin. Buat amal banyak-banyak. Manfaatkan peluang dan kesempatan.
Sada amalan-amalan yang ada kaitan antara kita dengan Allah, hablum minallah, atau amalan yang ada hubung kait antara hablum minan nas. Jangan merasa dah cukup kemudian berhenti, jangan. Selagi masih ada peluang. Nanti orang-orang yang banyak mendapatkan manfaat daripada kita melalui tangan jasa kita, kita meninggal, mereka menangisi kita. Merasa kehilangan. Bumi langit pun akan menangisi kita. Dan itu kematian mustarih. Sementara kematian Fir'aun dan tenteranya yang Allah gambarkan dalam surah Ad-Dukhan tadi, mustarahun minhu. Bukan mereka yang rehat, dunia dan isinya yang rehat. Kata orang dengan kematian Fir'aun, Bani Israel dan juga Fir'aun boleh tidur nyenyak selepasnya. Karena tak lagi takut ada orang mengganggu, orang menzalimi. Kematiannya disyukuri oleh bumi, langit, dan isinya. Itu celaka itu. Sedangkan yang mustarih, kematiannya ditangisi oleh bumi, langit, dan isinya. Inilah kematian yang kita minta kepada Allah. Waj'al lil mauta li rohatan min kulli syarr. Ada seseorang yang mendapatkan jenis kematian yang seperti ini, mustarih, karena tidak ditentukan oleh masa, berapa lama masa dia hidup. Ada dia mendapatkannya selepas isi kehidupan dengan amal baik selama berpuluh-puluh tahun. Ada yang berjaya mendapatkan kematian mustarih seperti ini, walaupun mungkin diberi peluang oleh Allah untuk mendapatkannya hanya beberapa tahun saja semasa hidup. Ada yang diberi peluang ratusan tahun, 90 tahun, 100 tahun, tapi matinya bukan mustarih, bahkan mustaroh. Ada. Jadi orang itu masuk dalam bila meninggal masuk dalam kategori mustarih, dia rehat, atau masuk kategori mustaroh minhu, yang ditinggalkan rehat, itu bukan bergantung pada panjang atau pendeknya usia, bukan. Bukan. Artinya apa? Panjangnya umur, panjangnya usia bukan semestinya menentukan. Bukan semestinya menjadi jaminan orang itu termasuk mustarih masa mati. Tak. Oh, kalau umur panjang mana peluang untuk mati sebagai mustarih? Ada. Memanglah ada, tapi bukan mesti. Kalau umur pendek, mana peluang untuk mati mustarih? Tak mungkin. Tak juga. Sebab Nabi telah memberitahu kita tentang umur jamaah sekalian. Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, umur yang baik ni yang macam mana ya Rasul? Nabi bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah sesiapa yang panjang umurnya. Umur panjang dan baik amalnya. Allah. Umur panjang, amal baik. Itu manusia yang paling top. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya, tetapi buruk amal dan perangainya. Memang yang ideal umur panjang, amal baik. Itu paling ideal lah. Tapi penat sikitlah karena umur panjang jadi kena lamalah beramalnya. Mungkin yang lebih ideal umurnya pendek tapi amalnya luar biasa. Jadi berpenat-penat beramal hanya sekejap, kemudian meninggal,
dan di sana dapat kesenangan yang luar biasa. Itu yang paling bertuah. Dan ini pernah berlaku jamaah sekalian pada salah seorang sahabat. Salah seorang sahabat. Sahabat itu namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Tolong diingat. Beliau wafat pada tahun 5 Hijriah. Selepas 5 tahun Nabi pindah ke Madinah, Sa'ad bin Mu'az ini meninggal. Dan Sa'ad bin Mu'ad ini, jamaah sekalian, bukan orang biasa. Ia ketua kaum Bani Aus. Di Madinah ada 2 suku kaum yang sangat dominan, bergaduh, berdekat-dekat lamanya, yakni Aus dan Khazraj. Salah seorang terpandang, terhormat, disegani dan dihormati oleh kaum Aus, namanya Sa'ad bin Mu'az. Dia orang Madinah. Dan dia memeluk Islam. Nabi mengantar utusan ke Madinah untuk berdakwah. Nama utusan Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diantar oleh Nabi setelah perjanjian damai dengan mereka untuk menyampaikan Islam. Sa'ad bin Mu'ad menerima Islam. Beliau, jamaah sekalian, menyaksikan dan menyertai, terlibat dalam peperangan dengan Rasul bersama Rasul, perang Badar, perang Uhud dia ikut, perang Ahzab atau perang Khandaq, gali parit, Sa'ad bin Mu'ad ikut. Jadi ada 3 peperangan antara Islam dengan kafir, Sa'ad ikut. Perang Badar ikut, Uhud ikut, dan Khandaq ikut. Menjadi salah seorang tentara prajurit mujahidin Islam. Dan dia meninggal anak panah yang dialaminya dalam peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq. Orang gali parit itulah. Karena terkena anak panah, sekalian, dan waktu itu anak panah semua beracun nih mas sekalian. Jadi bila dah terluka anak panah dalam darah racun tu, ya mungkin ubat belum ditemukan macam sekarang. Tidak sampai 1 bulan, Sa'ad bin Mu'ad ini meninggal dunia. Pada tahun 5 Hijriah. Ketika Sa'ad bin Mu'ad hendak disolatkan oleh Nabi dan sahabatnya. Nabi berdiri, dah dia letak depan nak salat. Dalam satu fahaman, ketika Sa'ad masukkan dalam liang lahat, kuburkan, Nabi mengantar ke kuburnya. Apa kata Nabi kepada sahabat yang menghadiri solat Sa'ad, atau dalam satu penjelasan sarahan yang menghadiri pengkebumian Sa'ad bin Mu'ad. Ini hadis sahih daripada Anas bin Malik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahasa Nabi bersabda, wa janazatu Sa'din maudhu'ah. Sedangkan waktu itu janazah Sa'ad sedang terbaring di hadapannya. Dalam satu syarahnya
yakni ketika Nabi nak menyembahyangkannya. Dalam satu sarah mata yang lain, ketika jenazah itu nak dimasukkan dalam liang lahat. Apa Nabi beritahu pada sahabatnya? Ihtazzalaha arsyur rahman wa tafiqal munafiquna fi janazatihi wa qalu ma akhaffaha fa balagha Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala innama kanat tahmiluhul malaikatu ma'hum. Wahai sahabatku sekalian, saat ini, sekarang ini, ketika kita nak sembahyangkan, menyolatkan jenazah Sa'ad, ketika kita hendak menguburkan jenazah Sa'ad, sekarang ini, saat sudah tergeletak, terbaring kita nak tanam ini, ihtazzalaha arsyur rahman. Arash Allah. Dan Allah yang paling agung namanya Arash. Bumi langit ini kecil saja. Bergerak, bergoncang sangat dahsyat. Dengan sebab kematian Sa'ad bin Mu'az. Orang munafik yang waktu itu ada di tempat itu. Orang munafik ini kan ya dari segi zahirnya orang Islam. Ada di tempat itu. Ya mungkin nak sebayangkan, mungkin itu bagi kuburan. Dia bercakap sesama mereka sendiri. Berbisiklah. Nabi kata saat ini aras Allah berguncang dengan kematian Sa'ad. Munafik kata, ma'akhofaha. Kata munafik, alahai ringannya lah aras. Bangunan apa lah aras itu? Tiba-tiba boleh berguncang. Mana bangunannya tak kukuh. Dia berguncang. Mana meremehkanlah. Lalu ada orang menyampaikan ucapan munafik ini kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Innama kanat tahmiluhul malaikatu ma'hum. Kamu tahu tak? Aras itu yakni bangunan yang paling makhluk Allah yang paling besar, paling kukuh dan dijaga oleh para malaikat. Jumlahnya tidak sedikit. Ketuanya ada 8 yang menjaga. Itu pun masih bergerak. Allahu Akbar. Masih bergoncang walaupun tidak runtuh. Itu bukan apa tuh? Menunjukkan kedahsyatan kematian saat ini, sesuatu yang dahsyat dirasai oleh bumi, langit, dan isinya. Terguncang hidupnya. Ibarat negara lah, kematian seorang pemimpin yang sangat disanjung oleh rakyatnya. Negara itu berkabung 3 bulan mungkin. Macam dah malas, tidak meneruskan kehidupan. Pada begitu loh, goncang ekonomi. Itu nak bukan betapa dahsyatnya kesan kematian Sa'ad bin Mu'az dirasai oleh langit termasuk arash Allah. Bergerak, bergoncang. Tengok responnya. Yang mati di bumi. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Dan tahukah kita jelaskan, Sa'ad bin Mu'az ini sempat menjadi orang mukmin, orang muslim, sahabat Ansor. Allahu Akbar. Dia menjadi sahabat Nabi hanya selama 6 tahun. Bayangkan. Jadi orang mukmin, jadi orang muslim hanya 6 tahun. Tapi dalam 6 tahun itu amalnya hanya menegakkan kalimat Allah, terlibat dalam perang Badar yang tidak mudah. Terlibat dalam perang Uhud, orang Islam mengalami kekalahan. Terlibat dalam perang Khandaq, gali parit. Banyak dia mengatakan mula gali parit itu bulan Ramadan, bayangkan. Puasa gali parit di bukit. Buka tak disediakan. Cari sendiri. Perang Badar, Ramadan. Tapi karena kekuatan akidahnya, kehebatan amalnya,
tidak melepaskan sedikit pun peluang melainkan untuk kebaikan dirinya dan agamanya, walaupun umurnya, maksudnya masanya jadi orang mukmin muslim hanya 6 tahun, kematiannya menyebabkan arsy Allah berguncang dengan dahsyatnya. Menunjukkan arsy Allah pun sedih dengan kematian Sa'ad. 6 tahun, bukan 60 tahun. Fir'aun itu maharaja menggelarnya. Fir'aun itu mulai dirinya Tuhan yang paling agung di Mesir. Yang rela menyembah Fir'aun itu ribuan orang. Yang rela mati karena Fir'aun ribuan orang. Yang menggantungkan harapan hidupnya pada Fir'aun ribuan orang. Hebat, istilahnya hebat. Tentang hebat. Tapi semasa mati, tengok. Kok Allah kata, langit dan bumi tersenyum. Gembira, tidak menangis. Mungkin orang, menurut pandangan dunia, orang macam Fir'aun mati, dunia berkabung 1 bulan. Mungkin. Kita kehilangan. Wah, mungkin Fir'aun yang hebat. Ya, mungkin. Kehilangan segala-galanya. Tapi coba tanya pada langit dan bumi. Tanya kepada hewan. Tanya pada pokok. Mereka gembira menyambutnya. Sementara Sa'ad bin Mu'az. Ramai sahabat Nabi yang, ya siapa Sa'ad? Ya itu. Ya baru 6 tahun, kalau bahasa sekarang masih mu'alaf yang sekalian. Ada itu kan mu'alaf. Baru 6 tahun jadi mukmin. Jasanya belum sehebat Abu Bakar. Belum. Tapi Masya Allah. 6 tahun menurut kita, yang umur 6 tahun. Kecil menurut kita. Kematiannya mungkin bagi kita biasa, bagi orang yang lain. Tapi tidak biasa bagi arsy Allah. Ini hakikat kematian. Subhanallah. Jadi hadis ini, dan bahkan hadis yang daripada Jabir bin Abdullah lebih tegas. Dan ini, dari Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim, tentang Sa'ad bin Mu'az ini, Nabi SAW dan jenazah Sa'ad sedang terbaring di hadapannya. Ihtazza laha arsyur rahman. Arsy Allah sekarang sedang berguncang dengan dahsyatnya. Bukan menangis saja. Menggigil istilahnya. Kalau yang berguncang itu pokok, itu pun sudah gerun kita. Bila yang berguncang itu bumi, gerun kita karena gempa bumi. Bumi sebagai satu planet bergerak serentak. Wih, dahsyat. Ini arsy yang bergerak. Yang dihuni oleh para malaikat, yang dimuliakan oleh Allah. Kesannya begitu. Sehingga memang jamaah sekalian, kita yakin ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai hamba-hambanya yang soleh, yang sangat dicintai oleh Allah. Yang biasa kita sebagai wali-wali Allah. Wali maknanya kekasih ya, jangan diartikan yang bukan-bukan. Maknanya ada manusia mukmin yang betul-betul menjadi kekasih Allah yang sebenar. Karena ia kekasih Allah yang sebenar, maka Allah beri dia keistimewaan. Allah bagi dia kemuliaan. Kemuliaan itu dalam bahasa Arabnya karomah. Nah, inilah karomah. Jadi Sa'ad oleh Allah diberi karomah karena dia wali Allah. Dan karomahnya bukan boleh terbang atas angin, boleh berjalan atas air, boleh menyelam di samudra selama sebulan. Bukan. Karomah yang Allah berikan, tengok, semasa matinya, ini bahasa awam ya, ditangisi oleh arsy Allah hingga bergegar. Itu karomah. Dan itu tidak dinafikan, itu tidak dinafikan perkara yang seperti itu. Ya, contohnya ini yang pernah berlaku terhadap
sahabat Nabi yang saya ulangi, walaupun umurnya, masanya menjadi orang mukmin hanya 6 tahun. Sekarang mari kita kembali pada diri kita. Kalau orang yang umurnya baru 6 tahun dah seperti itulah semasa matinya, memberi kesan yang sangat luar biasa terhadap bumi langit, khasnya aras. Bagaimana kita ya, yang Allah bagi peluang pada kita untuk hidup bukan jadi orang mukmin bukan hanya 6 tahun, bukan hanya 20 tahun, bukan hanya 60. Jadi kalau orang merasa tidak cukup atau belum cukup menjadi hamba Allah yang baik, umur puluhan tahun merasa masih belum cukup panjang bagi dia untuk cari bekalan menghadap Allah. Lalu mau berapa tahun lagi yang kita rasa cukup untuk mencari bekalan? Sedangkan Muaz diberi masa 6 tahun pun dah lebih cukup. Kalau itu masanya bukan lama atau pendek, panjang atau pendek. Seberapa tinggi kesungguhan kita. Itu. Kalau kita punya iltizam, punya istiqomah, keazam yang kuat dalam mencari bekalan, ya mungkin dalam 6 tahun, 7 tahun dah dapat. Tapi kalau keazaman itu tidak ada, ya daripada tidak lah istilahnya. Apa tuh kalau istilah anak muda? Kalau kita cari bekalan untuk akhirnya mana full time, ya memanglah tidak perlu puluhan tahun dah dapat dah. Apalagi diberi masa puluhan tahun. Tapi kalau kita cari bekalan untuk mati itu hanya bukan full time ya, tapi hanya part time, ya memanglah 10 tahun tak cukup karena kita baru part time. Apalagi kalau kita mencari bekalan untuk akhirnya itu hanya sometime. Memang tak jadilah. Lagi umur 200 tahun sekalipun, kalau untuk cari bekalan itu hanya sometime, lebih-lebih lagi. Bab mencari balik akhirat, no time. Memang. Ini sebenarnya hakikat hidup. Dan Allah beri kepada kita pilihan. Sekarang aku serah pada kamu, wahai hambaku. Kamu nak pilih cara hidup yang mana? Yang panjang tapi kamu tetap gagal mendapatkan bekalan yang cukup untuk kamu jumpa aku? Atau posisi tak terlalu panjang tapi kamu sudah cukup bekalan? Ingat, hambaku bernama Sa'ad bin Mu'adz, aku bagi peluang untuk cari bekalan jumpa aku 6 tahun. Jadi mukmin hanya 6 tahun. Kematiannya ditangisi aras. Allahu Akbar walillahilhamd. Ini sebenarnya membuat kita iri ya Mas Kian. Kalau kita patut jealous, patut iri pada orang-orang seperti inilah. Tapi kadang-kadang kan kita tidak begitu. Seringkali kita tersilap ya. Iri kita, jealous kita mungkin kepada orang yang umurnya panjang dan sehat. Dia itu udah 120 tahun lah. Saya baru 65 tahun, tapi udah macam-macam. Dia 120 tahun sehat, apa dimakannya? Dia masih boleh gayu basikal 10 km. Umur 110 tahun. Masih boleh panjat pohon kelapa, ambil kelapa muda. Itu mungkin yang kita kagum. Sedar tak sedar sebenarnya kekaguman kita itu walaupun tak salah, tapi kurang betul. Kita mengkagumi orang yang 120 tahun katalah, sehat walafiat, masih boleh lari 110 km. Boleh panjat pokok kelapa, nak cari kelapa muda. Kita heran, kita boleh. Tidak salah. Tapi kalau benda-benda itulah yang justru membuat kita kagum dan iri, kalau boleh nanti aku, itu baru salah. Sebab yang patut kita irikan bukan yang panjang umurnya dan sehat itu. Cukup atau belum bekalannya. Coba kalau katalah kita dinampakkan oleh Allah depan mata kita,
Wahai manusia, ini hambaku. Umurnya aku bagi sekarang ini sudah 115 tahun. Panjang. Dan ini amal yang dilakukannya. Katakanlah diperlihatkan. Ini amalnya. Amal jahatnya yang akan menjadi bebanan di akhirat. Melorongkan jalan ke neraka sebanyak ini. Amal baiknya yang akan menjadi bekalan di akhirat. Yang membuka pintu ke surga setakat ini. Pasti kita gerun. Kita gerun, kita takut. Bukan malah mengharapkan umur panjang. Dan tengok yang ini. Bagi masa hanya 6 tahun. 6 tahun, buat apa 6 tahun? Pejam-celip dah habis 6 tahun. Tatup dah tahun baru. Tatup tahun baru. Apa? Tapi jangan cepat-cepat meremehkannya. Walaupun orang ini aku bagi 6 tahun, kata, nih tengok amalnya. Kalan yang ia bawa untuk jumpa aku, yang boleh melorongkan jalannya ke surga, nih. Aku lapangkan selapang-lapangnya. Pintu surga aku buka seluas-luasnya. Karena bekalannya sudah cukup. Dan tengok apa bebanannya. Tidak ada. Jalan ke neraka buntu baginya. Pintu neraka tutup rapat baginya. Dan sekarang tengok, baru 6 tahun mati. Bukan hanya bumi yang bercucuran air mata. Bukan hanya langit yang bergegar ketakutan. Aras, sedih, kehilangan. Tengok. Waktu itu saya yakin kalaulah benda dihadapkan oleh pada kita dengan mata kasat. Tapi tidak mungkinlah, karena ini benda gaib. Benda itu kaitan dengan iman. Kalau dinampakkan, mana tak perlu iman lah. Pasti kita tidak jealous pada orang yang panjang umurnya, tapi amalnya macam itu. Tapi itu pasti sangat cemburu pada orang yang umurnya pendek, tapi amalnya cukup. Dan Islam mengajar itu. Tapi Allah tak akan melakukan macam itulah. Allah tak akan tunjukkan benda itu benda gaib. Benda gaib Allah tidak akan nampakkan. Karena itu, kita wajib yakin dan percaya tentang apa yang difirmankan oleh Allah dan dijelaskan atau disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati sekalian, berdasarkan tadi ulasan tadi dan juga ulasan-ulasan yang kita telah pelajari pada siri-siri lepas. Apakah ini bermakna kita ini diharuskan oleh agama, dibenarkan oleh agama, untuk menzahirkan kegembiraan kita dengan matinya, dengan kematian seorang yang jahat. Orang jahat, orang zalim, dan bila mati, adakah maknanya agama benarkan kita untuk gembira? Bukan menangisi, tapi menjaga kegembiraan? Ya, harus hukumnya. Boleh. Kita boleh menzahirkan kegembiraan dengan sebab kematian manusia yang hidupnya hanya menimbulkan masalah, kerusakan, angkara murka terhadap masyarakat sekelilingnya. Ya. Jadi bila orang-orang yang jahat menjadi makhluk perusak masa hidup ini mati, ya kita tak perlu baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi boleh kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kematian orang-orang yang jahat semasa hidupnya, yang hanya menyusahkan makhluk-makhluk lain yang hidup sesamanya, kematian mereka itu nikmat bagi yang hidup. Begitu maksudnya. Kematian orang yang jahat itu nikmat bagi yang hidup, orang hidup yang ditinggalkan. Jadi nikmat boleh disyukuri lah. Apa ada ayatnya? Coba Jamal lihat, buka surah Al-Ahzab
Ahzab ayat 9. Coba buka. Al-Ahzab ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصير. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, udkuru nikmatallah, ingat-ingatilah oleh kamu, sebut-sebutkanlah oleh kamu akan nikmat Allah alaikum ke atas kamu. Maknanya nikmat Allah adalah kamu sentiasa ingat, ingat-ingati, jangan lupakan. Sentiasa kamu sebut, jangan tak sebut-sebut. Sentiasa kamu syukuri, jangan kamu kufuri. Kan nikmat Allah. Apa nikmat Allah yang Allah sebut dalam ayat ini? Sehingga orang mukmin tidak boleh melalaikannya, menganggap remeh, wajib mensyukurinya, wajib dia mengingatinya. Nikmat itu rupanya, tengok, Itja'atkum junudun. Ketika datang kepada kamu, kamu orang mukmin, junudun, tentera-tentera. Wow. Ini yakni dalam perang Ahzab, perang Khandaq ceritanya. Dalam perang Khandaq, Nabi berada di Madinah, tiba-tiba ada tentera yang multinasional, apa namanya itu ya. Banyak suku-suku bagi orang kafir ini bersatu tenaga, bergandeng bahu, hendak menyerang Nabi Muhammad SAW dan orang Islam di Madinah. Dengan kekuatan yang sangat besar, jumlah tentera yang sangat ramai. Dari luar. Dari dalam Madinah, rupa-rupanya adalah tali barutnya. Dalam kota Madinah, yakni orang Yahudi. Yahudi rupanya yang jemput orang-orang kafir luar Madinah untuk melakukan serangan dari luar kota Madinah. Bila musuh-musuh ini nanti berjaya memasuki Madinah, orang Yahudi Madinah akan bergerak menyerang dari dalam. Maknanya keselamatan Nabi, keselamatan sahabat, keselamatan Islam betul-betul terancam. Di atas kertas, ya memang kalah lah. Jumlah musuh ramai dari luar dan dalam. Mereka sudah punya persiapan yang matang istilahnya. Nabi belum. Jadi Nabi bermusyawarah lah. Kemana nih kita nak ada musuh yang banyak ini, bla bla macam-macam cadangan. Akhirnya Nabi menerima cadangan yang digunakan oleh Salman Al-Farisi. Salman ini yakni orang Iran, orang Persia. Yang punya pengalaman, bangsanya punya pengalaman berperang, taktik perang yang sangat luar biasa. Cadangannya seringkali, ya Rasul, kita tak payahlah layan mereka di luar Madinah. Nampaknya bekalan kita tak cukup. Jadi istilahnya logistik kita tak memungkinkan. Jadi apa kata kamu sama beginilah. Apa kata arah yang musuh nak datang ke Madinah ini,
Kan nanti orang musuh pasti akan masuk Madinah dan kita tahu jangka mereka akan masuk mana. Kita gali parit sepanjang yang boleh, selebar yang boleh, dan sedalam yang boleh. Kita buat parit panjang-panjang karena nak cover kota Madinah. Kita buat parit yang lebar yang boleh karena kuda-kuda mereka, kuda-kuda perang, tak mampu melepasinya. Bila melompat akan jatuh. Kita buat yang dalam yang boleh, bila mereka masuk dalam parit, tak boleh keluar. Cadangan yang bilion ini diterima oleh Nabi. Akhirnya sahabat dikerahkan oleh Nabi bukan mempersiapkan senjata perang, tapi cari senjata alat untuk gali parit. Allahu Akbar. Tentu ini kerja yang tak mudah, gali parit di atas bukit. Tidak ada jentolak, tak ada jengkaruk, tak ada jengangkut, tak ada. Perang tu, nak gali parit itu pun dah macam perang dah. Nah, ketika parit dah siap, mereka bersedia dalam Madinah aja lah. Tunggu aja lah. Tunggu mereka menyerang. Orang lain tak payah menyerang lah. Melihat parit yang terbentang begitu panjang, lebar dan dalam, musuh Ahzab dari luar Madinah ini bingung. Macam mana ni? Kita nak serang masuk Madinah tak boleh. Ada parit. Lebar paritnya. Kita tak boleh melepasinya. Dalam pula tu. Akhirnya mereka hari pertama di mana tak lakukan serangan. Hari kedua tak mereka menyerang. Karena tak boleh. Apa yang kita buat namanya? Dia banyak bertunggu berkhemah di luar Madinah. Bayangkan. Sedangkan mereka berkhemah tanpa melakukan apa-apa tindakan serang. Itu satu kerugian. Mereka perlu makan, perlu minum. Bekalan, makanan, dan minum yang mereka sekarang pastilah. Semakin hari, semakin habis. Karena mereka hanya makan, minum, dan peperangan belum juga berlaku. Setelah beberapa hari, jam-jam mereka dah hampir putus asa, nak serang Muhammad di Madinah, tak mungkin. Tak mungkin. Kita boleh ada parit. Dalam keadaan serba kebingungan, memikirkan, tak tahu bila nak lakukan serangan. Kalau keselamatannya macam bunuh diri, nak balik ke Makkah, mana mungkin. Tengok bekalan yang dibawa perang makin kurang. Nah, dalam keadaan mereka bingung itu, Allah Subhanahu wa taala apa dia? Arsalna alaihim rihan. Allah utuskan tenteranya namanya angin. Angin itu tentera Allah. Hai angin, bertiuplah kamu dengan kencang dan kalau betul berpusing-pusing, langgar khemah-khemah mereka itu. Akhirnya malam hari jamaah sekalian, mereka dilanda oleh angin puting beliung, ranap semua khemah mereka, lari tempiaran semua kuda-kuda mereka, diterbangkan oleh angin yang luar biasa. Ini bukan kerja Nabi, ini bukan kerja sahabat Nabi, ini kerja Allah nih. Arahan Allah langsung. Wajunu dan lam taruha. Dan Allah juga antarkan tentera-tentera yang kamu tak pernah melihatnya. Ulama tafsir mengatakan ini malaikat. Ya, bila malaikat yang diutus untuk mengalahkan orang kafir zaman sekarang tak perlu tombak atau pedang lah. Ringkas kata, orang kafir tentera Ahzab yang jumlahnya berganda-ganda jumlah orang Islam Madinah itu balik. Meninggalkan Madinah, kira kalah lah. Menyerang tak boleh. Hartanya sudah habis. Bahkan ada yang mati, balik. Itu kan kalah namanya. Dan bukan dekat Madinah Makkah. Sehingga orang mukmin mendapatkan kemenangan yang cemerlang, gemilang, tanpa perlu menghadapi serangan musuh. Bayangkan. Kemenangan yang Allah berikan pada orang mukmin dalam peperangan Khandaq, walaupun tanpa berhadapan bersemuka dengan orang kafir, lawan senjata dan apa, mereka lari sebelum mampu menyerang,
harta ditinggalkan akhirnya diambil, dirampas oleh orang mukmin, itu kemenangan, itu nikmat Allah yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Kematian, kekalahan orang kafir itu sepatutnya kita simpati kan. Orang kafir ada mati, ada tercedera, ada dari terbangan angin, kalah pula jadi papa kedana. Ya, sebagai kasihanlah dia. Kan sepatutnya kita menangis, kambing menangis, unta menangis, sepatutnya. Bumi langit menangis, kasihan si kafir. Tapi ingat, dalam hal ini, bumi langit di sini langsung tidak menangisinya. Tertawa adalah, atau dalam bahasa kasar kita, padan, syukur, syukur. Dan orang mukmin diperintah oleh untuk mensyukuri nikmat ini. Jadi nikmat boleh jadi berupa kekalahan musuh, kebinasaan musuh, kematian musuh. Itu nikmat bagi orang mukmin. Tidak boleh kita tangisi, tapi wajib kita syukuri. Itulah maksud ayat ini. Jadi bukan tak salah, dah bahkan disuruh kalau ada orang yang hidupnya hanya menyusahkan orang mukmin, membantai orang mukmin, tiba-tiba mati, alhamdulillah. Itu nikmat yang Allah berikan pada orang mukmin. Ini ayatnya. Walaupun matinya dengan sangat mengerikan, katalah, kalau disambar petir, katalah, kemudian terbelah dua badannya tapi belum mati, merasa sakit selama 6 bulan, jangan ada rasa simpati sedikit pun. Begitu maksudnya. Walaupun jika si kafir tadi kematiannya sangat-sangat menyiksa, tersiksa, jangan sekali-kali orang mukmin mencairkan simpatinya. Ucapkan alhamdulillah, itu nikmat bagi orang mukmin. Jadi mensyukuri kematian musuh itu disuruh oleh Allah. Karena itu nikmat. Matinya musuh, hancurnya musuh, dibinasakannya musuh oleh Allah, itu nikmat bagi orang mukmin. Kekalahan yang dialami oleh tentara Ahzab bukan oleh tangan orang Islam. Parit langsung tak ada siapa yang melepasinya. Tapi Allah sendiri yang mengusir, menghalau, menyiksa mereka. Dan Allah kata, pengusiranku ke atas Al-Ahzab. Kekalahan yang mereka alami. Tenteraku berupa angin. Itu nikmat bagi kamu, orang mukmin. Sehingga Allah kata, uzkuru nikmat Allah, uzkuru. Kamu ingat-ingat, syukuri. Ini dalil ya. Dan tentulah kematian orang seperti itu, dan ini jenis kematian mustarahun minhu. Paling celaka. Siapapun mereka. Walaupun mereka pernah hidup jadi pemimpin kaya raya, dihormati, namanya disanjung oleh pengikutnya, tak ada nilainya di hadapan Allah bila dah mati. Lain hanya bila orang itu banyak jasa. Walaupun umurnya pendek, kematiannya dirasai. Yang hidup merasa kehilangan. Tanpa disuruh mereka menangisinya. Termasuk bumi langit, bahkan aras bagi orang tertentu. Contohnya aras pernah bergoncang. Menzahirkan kesedihannya istilahnya. Ada ulama tafsir memahami aras bergoncang tadi karena menzahirkan kesedihannya atas kewafatan Sa'ad bin Mu'az. Ada yang mufasir memahami aras bergoncang itu karena menzahirkan kegembiraannya karena tak lama lagi menyambut Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad tidak lagi menjadi makhluk bumi, penghuni bumi, tapi saat sekejap lagi akan menjadi makhluk langit. Penghuni langit. Sehingga aras pun gembira sekali menyambutnya. Ada yang memahami begitu. Keduanya insya Allah tidak salah pemahaman seperti itu. Sebab itulah jamaah sekalian, ketika Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal,
Ya, boleh katakan pengasas madhab Hambali lah. Ditanya oleh putranya. Nama Imam Ahmad bin Hanbal, nama anaknya namanya Abdullah. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia ini pernah bertanya kepada Ahmad bin Ayah, boleh ke seseorang itu orang itu bergembira dengan sebab turunnya azab, kebinasaan, musibah yang mematikan kepada orang-orang kafir yang muslim Islam? Bolehkah kita gembira, ayah? Bolehkah kita mendengar berita kematian mereka itu dengan kegembiraan? Apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? Jawaban Imam Ahmad malah bertanya balik. Waman la yafrahu bihadza. Tanya, bolehkah kita orang mukmin gembira menyambut kematian, kebinasaan orang-orang banyak dosa, orang kafir? Ahmad bin Hanbal tanya balik. Waman lam yahrab bihadza. Waman lam yafrah bihadza. Siapa yang tidak gembira dengan ini? Coba saya tanya, siapa yang tidak gembira dengan peristiwa ini? Atau adakah di antara kamu yang tak suka dengan kematian orang kafir yang menzalimi kamu? Mana Imam Ahmad pun sangat setuju. Memang sepatutnya selayaknya orang mukmin gembira. Jangan simpati sedikit pun. Itu menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis Nabi. Yaitu Imam Ahmad pelik jika ada orang tidak gembira mendengar berita kematian orang-orang kafir yang jahat kepada Islam. Yang jahat ya, yang menindas orang Islam. Yang memusuhi orang Islam. Imam Ahmad rasa pelik jika orang itu ketika mendengar kematiannya tidak gembira. Malah sedih. Yalah, walaupun dia itu kita, tapi dia itu banyak. Kebaikannya banyak ada juga. Takkan semuanya salah, ada baiknya juga. Jadi kalau kita ada rasa simpati pun patutlah. Lalu kita berbuat yang menyalahi Quran dan hadis. Kita ikut pula menyampaikan. Itu kafir tu. Yang jelas-jelas musuh Islam. Terpaksa kita juga kata pada mereka, hantarlah ni. Mungkin di media maya ini, alam masa ni, alam maya ini, ada ucapan ni, kita RIP. Wow. Saya ucapkan RIP. Rest in peace. Jemaah sekalian, apa yang saya pelajari lah daripada mula kenal dahulu, karena saya tidak dikenalkan dengan istilah-istilah RIP itu saya tidak dikenalkan. Masa belajar tidak dikenalkan pun, benda itu memang bukan Islam. Tapi saya tahu sendiri apa maksudnya. Salah cari asal usul kalimat RIP daripada Latin Amerika. Yang itu kalau dalam bahasa kita, ya ini macam doa kita pada orang mukmin yang meninggal itulah. Agar Allah, rest in peace kan maknanya. Rehat dalam ketenangan, kebahagiaan. Ya, diampun dosanya, ditamannya, dilapangkan kuburnya, bebaskan dari api nerakanya. Itu kalau disingkatkan tuh rest in peace. Dan ucapan itu tidak boleh kita ucapkan kepada orang yang terang-terang ketika matinya sebagai orang kafir. Mendoakan kebahagiaan, pengampunan, diterima amalnya, masuk surga, selamat neraka. Kepada orang yang semestinya terang-terang mati kafir, itu diharamkan dalam agama. Tak boleh. Tapi orang Islam tak apa, kita ni sahabat juga. Apa salahnya kita ucapkan betul. Ucapkan yang lain boleh katalah, apalah sebagai sahabat saya ucapkanlah simpati, isukan nasi sabar ajalah. Sabar ajalah. Yang musibah ini boleh kepada yang hidup. Karena kawan kita. Ya, saya harap awak mampu bersabarlah, menerima hakikat inilah, karena saya yang hidup pasti mati. Jangan didoakan si mati walaupun dengan bahasa mereka yang kita tak erti maksudnya.
Saya minta maaf ya, jam sekarang. Setengah kita orang Islam mudah sangat mengikuti ucapan-ucapan yang sebenarnya ada kaitan dengan agama mereka yang dilarang oleh agama kita. Tapi karena kita tak tahu makna ucapan itu, kita dengan mudah mengikutinya. Wah, seakan-akan glamour kalau sudah berbicara orang yang paling paling toleran umpamanya. Kalau kita boleh mengucap RIP, 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 RIP. Itu dosa, itu syirik, jelas syirik itu. Diharamkan oleh agama ucapan seperti itu. Agama kita melaranglah. Sepatutnya kalau orang itu mati kafir, kalaupun kita memang dilarang mendoakan kebaikan kepada mereka di alam kubur, di alam sana, ya, walaupun kematiannya, maka masih hidup karena dia baik pada kita, kita tidak boleh mendoakan kebaikan buat mereka di alam sana. Walaupun juga kita tentu tidak boleh mengutuk mereka. Sudah. Tapi kalau yang mati itu kafir dan musuh Islam, ya contoh sekarang Zionis Yahudi, itu boleh kalau mereka jindanya mati, kalau mati apa dengan mati yang sangat menakutkan, mati karena ditandang unta ke, pecah kepalanya keumpamanya. Ya sudah, alhamdulillah gitu. Jangan walaupun dia itu perdana menteri, mesti banyak jasa pada rakyatnya. Tak boleh. Betul, tidak boleh. Paham ya? Jadi tolong perkara-perkara yang nampaknya biasa dalam kehidupan sehari-hari, ucapan ke, perbuatan ke, yang sebenarnya itu datang daripada agama selain Islam, dan menurut Islam itu banyak dilarang, jangan mudah kita mengikutinya. Pahami betul-betul itu. Minta maaf, bahkan termasuk menyalakan lilin. Menyalakan lilin, lampu sebab kematian. Itu tak boleh. Orang Islam tak boleh ikut, ya sekalian. Tak boleh ikut. Itu ada tuh ulasannya apa dengan syarat terhadap suku itu. Tapi mudah sangat karena itulah dianggap ya kecuali akhirnya orang yang Muslim yang betul ansur, hidup di negara yang majmuk masyarakatnya, yang daripada berbagai suku, bangsa dan agama, apa patut kita rukun. Memanglah kita rukun, kita toleransi. Tapi toleran tolak ansur itu apakah itu maksudnya? Ya ini maksudnya. Dengan toleran itu mana mesti kita ikutlah. Kalau mereka hormati agama kita berhormati agama mereka. Kalau mereka hadir perayaan kita bukan hadir mereka. Bukan itu makna toleransi. Itu bukan makna tasamuh, tolak ansur. Tasamuh yang dari agama kita ini jamaah sekalian, bahasa Quran jelas, lakum dinukum waliyadin. Kita benarkan mereka, kita tak ganggu mereka, beragama mereka, meyakini kepada mereka, dan beribadah cara mereka. Itu saja. Mau konsisten tiap minggu pergi gereja, mau rajin kata labu, iktikaf di dalam kuil, sila. Jangan ganggu. Kita tak mengganggu, itulah bentuk toleransi kita pada agama mereka. Bukan mengambil bahagian. Kalau kita mengambil bagian dalam perayaan mereka, itu bukan toleran namanya. Itu bukan tolak ansur namanya. Itu kita sudah melanggar batasan-batasan agama kita. Dilarang. Tapi kita ini memahami tolak ansur itu ikut suka hati kita. Tolak ansur itu mana kita ikutlah. Kalau mereka di pub ya kita ikutlah. Macam itu. Ikut pukul gendang mereka ke, untuk pegang kabadi ke, apa ke benda lah. Sebab nanti bila hari raya mereka datang ke masjid kita banyak. Bukan itu. Itu terlebih itu. Tidak saling mengganggu. Mereka nak adakan taipusam, sila. Kami tak akan ganggu. Walaupun saya katalah bos Sabas umpamanya, kamu nak adakan perayaan taipusam, aku tak akan potong bekalan air. Itu namanya toleran yang dibenarkan. Walaupun aku ini adalah bos TNB, esok kamu nak buat perayaan Natal umpamanya, Christmas, aku tak akan potong bekalan listriknya. Itulah toleran yang dibenarkan. Jangan ganggu, biar mereka. Jangan ganggu dan jangan ambil bagian. Mengganggu tak boleh, ambil bagian. Beda mereka pun dilarang. Hati-hati dalam perkara ini. Maklum karena kita ni hidup di negeri yang majmuk. Ya.
yang majmuk, yang multiracial, multi agama, multi culture, multi budaya, apalagi dan sebagainya lah. Jadi kena tahu batasan-batasnya agar kita tidak agar kita tidak melampaui had-had yang ditetapkan oleh agama kita. Mungkin agama mereka tidak melarang umatnya meraihkan hari raya kita, pergi ke masjid kurban kita. Mungkin agama mereka. Tapi agama kita kan ada peraturan. Itu karena Allah yang melarang. Ya. Yang melarang. Jadi mungkin sudah jelas doa yang walaupun pendek, tapi sengaja saya sampaikan panjang, khasnya untuk permintaan Allah yang permintaan Nabi yang terakhir ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, ini benar-benarlah menjadi pengajaran bagi kita, dan alhamdulillah lah kalau ianya dapat kita jadikan panduan dalam menjadi saki bagi kehidupan ini. Perkara yang mungkin perlu dijelaskan tapi belum disampaikan saat ini, ya bila ada ruang dan peluang mungkin saya akan sentuh apa yang belum sempat disampaikan yang rasanya juga perlu untuk disampaikan. Jadi setakat itu saja kali ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Ustaz. Yang benar berdoa ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Saya minta Ustaz boleh baca tak semula doa tu dalam bentuk jamak. Doa Tukar jadi dari na. Yang ya itu semua tukar jadi na. Yang apa ni? Dini tu dina ke dinil lazi? Yang ayat pertama. Yang ya tukar jadi na. Semua ya? Semua. Oh, okey. Jadi kalau dini jadi Dina. kalau dini Dina. Ya jadi na. Ya-nya jadi na. Jadi dini jadi Dina lah. lah. Nun ya diganti. Nunnya jangan ya-nya diganti dengan na. Okey. Jadi dini jadi macam ni. Saya tak faham Ustaz. nah, itu dini kan. Ya. Nah, ya-nya dibuang, bubuh na menjadi apa bunyinya? Jadi Dina. Dinana. Apa Dina? Oh, Dinana. Oh, okey. Ya dibuang, tukar jadi na. Itu kaidahnya. Bukan Dina, Dina. Nah. Dinana. Okey. Ya. Lalu itu? Yang lain? Amrina. Amrina. Amri jadi? Amrina. Umurona. Amrun itu mufrad. Oh, okay. Kalau na itu jamak, jadi umur. Jadi umurona. Jadi Allahumma aslih lana di nana alladhi huwa ismatu umurina. Terus? Wa aslih lana. Terus? Dunyana. Yang ya semua baginda. Allati fiha ma'ashina. Ma'ashuna. Oh, okey. Baris bawah shi itu pasal selepasnya ya. Kalau sebaya takkan dipanggil di baris doma. Kalau baris doma nanti ma'aswe macam tu. Kan selepasnya ada ya. Iya. Ma'ashi, sebab itu baris bawah. Ma'ashi. Kalau baris doma kan ma'aswe. Ma'ashuna. Kalau na baris doma lah ma'ashuna. Terus wa aslih lana. Akhiratina. Akhiratana. Oh, akhiratana. Allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayat ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta
Rahatan lana. Rohatan lana min kulli syarr. syarr. Hanya kaidahnya mudah. Ya tukar jadi na, semua betul. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Itu kalau rame-rame. Kalau seorang-seorang, lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.